Sensi ya? Sensi ya udah nggak karuan lah. Terus saya diperlakukan yang kayak gimana, saya langsung marah. Saya kan orangnya kan begitu. Galak dong Anda saya galak, orangnya aslinya galak. Memang saya terkenal galak gitu. Saya marahin orang itu, saya mungkin langsung ya? labrak sama kamu gini gitu. Halo guys, hadirin excellencies. Pada hari yang cerah ini, ya saat-saat weekend, duduk cerah karena ini mendungnya luar biasa enak, angin semilir di rooftop tempat kafe punya ponakannya Om Wai. Ini kedatangan tamu si Dara Jelita. Boleh nggak disebut Dara ya? Si Manis Jelita aja. Si Manis Jelita. Oh, si Manis Jelita. Ya karena memang beliau ya kita tahu lah. Ya kan? Pemeran Si Manis Jembatan Ancol. Ya, film yang sangat legend itu ya. Nah, inilah dia Permatasari. Mbak Dia, apa kabar? Alhamdulillah baik, apa kabar Om Boy? Alhamdulillah. Jadi baik. Si Manis Jembatan Ancol itu film terdahulu. Udah berapa puluh tahun yang lalu ya? Udah lama sekali. Udah lama sekali ya. Tahun 92. Nah, aku nggak tahu. Om pernah dengar kalau Mbak Dia juga masih rajin juga ke Ancol ya? Iya. Ngapain itu? Napak tilas film dulu atau bagaimana tuh? Saya masih rajin menyambangin Ancol selain saya mau napak tilas. Tapi saya lari. Jogging? Lari dari kenyataan. Iya dong Om, jogging. Nah, kebetulan nih masa pandemi seperti ini kan kita banyak waktu ya. Yang biasanya itu segala sesuatu dulu kan harus ketemu, harus tatap muka atau apa. Kan semua tuh bisa virtual, bisa di mana aja. Jadi saya pikir ya kenapa enggak saya olahraga di luar rumah. Karena kan udah hari-hari tuh di rumah tuh bosan banget. Bosan ya? Bosan. Boring. So boring. Gitu Om. Jadi akhirnya saya mikir kenapa enggak ya lari di pantai, di pinggir pantai maksudnya, di pinggir pantai. Jadi gitu saya tuh napak tilasnya nggak cuma di Ancol Om. Di mana saya aja? juga di Bogor. Kan dulu di Kebun Raya. Di Kebun Raya dulu kan syuting Si Manis Jembatan Ancol itu ceritanya saya diperkosa kemudian mayatnya dibuang di jembatan. Nah sebenarnya jembatan itu yang saya dibuang itu di jembatannya itu di sungainya itu di dalam Kebun Raya Bogor. Oh. Jadi jembatannya ngambilnya di Ancol. Iya. Pas saya dibuangnya itu diselokan di Kebun Raya. Di Kebun Raya. Nah, saya jadi bisa napak tilas tuh. Napak tilas. Jadi saya biasanya tuh hari Selasa sama Jumat tuh rutin, nggak ada alasan. Mau hujan, mau apa, tetap lari. Harus pokoknya outdoor ya. Harus outdoor. Keluar dari. Nah, kalau Selasa itu memang saya selalu di GPK, di GPK. Kemudian kalau Jumat itu saya mau cari sesuatu suasana yang lain, yaitu di Bogor atau kadang di Ancol gitu. Oh, jadi yang dilakukan apa? Jogging aja? Atau semua jenis olahraga? Ngapain jogging aja Pak? Dong, jogging. Saya lari itu harus 10.000 steps. 10.000 steps? Iya, 10.000. Kadang berapa kilo itu ya? kalau di GBK itu saya 5 kali putaran. Pokoknya harus lebih dari 5 kilo. Paling enggak tuh at least 5 kilo. Kalau di GBK. Jadi saya sudah ada targetnya gitu. Itu saran dari dokter atau ide sendiri saran saya sendiri. Saran sendiri ya? Bisa itu dijadikan satu apa ya? Iya. Program untuk bisa dijadikan ditiru oleh. Memang aslinya kan saya ini orangnya nggak bisa diem Om. Saya ini orang nggak pernah bisa diam di rumah, cuman ongkang-ongkang kaki atau mau kipas-kipas, nggak bisa. Saya itu orangnya nggak bisa diem aja. Iya, Om Boy juga monitor tuh. Iya kan, semua juga tim juga tahu ya di IG-nya beliau ya. Iya. Waduh, followersnya udah berapa ratus juta ya? Aduh. Ratus ribu. Oh, iya belum juta-jutaan kan? tapi. Ya, tapi mudah-mudahan lah lewat setelah kita bicara-bicara ini jadi juta. Ya, karena saya memang terus terang saya tuh orangnya kelihatan di situ Anda sibuk sekali. Saya baru terus terang jujur aja saya baru setahun belakangan ini aktif di IG karena diharuskan kalau misalkan. Siapa yang mengharuskan? Kalau misalkan kita itu promo film. Oh, I see. Ya. Ya. Kemudian endorse. Itu kan kita mau nggak mau memang harus sering upload terus. Saya dulu tuh seringnya lebih private. Kayak misalkan Facebook saya private. Kemudian mungkin pet, zaman dulu ada pet. Itu saya private. Saya lebih suka private. Karena saya nggak mau teman-teman saya terlibat nanti
ada di media sosial atau ada tiba-tiba udah ada di website atau apa. Teman saya kan kadang bukan orang teman-teman saya kan ada yang skuter, tahu skuter? Apa itu? Selebriti kurang terkenal. Skuter, selebriti kurang terkenal. Jadi kadang-kadang mereka itu nggak mau diekspos gitu. Jadi kadang-kadang saya mau yang private. Tapi sekarang ini saya nggak bisa private. Memang kerjaan saya itu menuntut supaya saya ada medsos yang benar-benar itu follower itu sangat menentukan juga gitu. Jadi ya mau nggak mau, nah karena saya belum terlalu banyak aktif, pasti baru sekarang aktifnya ya. Memang belum terlalu banyak sih, baru ratusan ribu gitu. Nah, ini Mbak Dia kan apa namanya? Gak bisa diem. Gak bisa diam. Di IG-nya juga kelihatan kalau nggak senam atau jogging, sepeda, menikmati pagi hari, minum teh ini, ngopi itu dan seterusnya. Iya, betul. Jadi itu tiap hari memang Anda ngapain aja sih sebenarnya? Jadi gini. Apa sih? Nah ini kepo nih, pengen tahu. Kan fansnya banyak soalnya. Jadi gini Om, jadi semenjak pandemi ini memang saya punya banyak waktu. Tapi sebelum-sebelumnya memang basically saya orangnya memang aktif, nggak bisa diam. Apa aja saya kerjain. Tetapi saya tidak terlalu suka di organisasi, ingat ya. Saya tidak terlalu suka di organisasi karena saya ini orangnya suka kebebasan. Politik juga nggak suka? Tidak suka. Saya orangnya itu tidak suka terlalu berkomitmen atau harus punya gimana ya. Jadi saya ini karena memang saya ini orang seniman. Orang seniman itu susah dikendalikan. Bener nggak Om? Ya. Kecuali jadi, komitmen sama suami dan anak-anak ya. Itu beda ya. Nah, jadi saya paling membantu dari belakang kayak di Parvi saya membantu Marcella di belakang aja, pasti di belakang layar. Kalau diperlukan saya oke, tapi saya nggak mau setiap hari harus muncul. Nggak mau jadi pengurus apa begitu? Nggak ada ya? Saya tidak berani berkomitmen. Oke. Selain komitmen dengan suami. Jadi kerjaan saya sekarang ini adalah saya mengelola sebenarnya ini hobi yang akhirnya menjadi pekerjaan. Ini sesuatu yang baru. Gak apa-apa, hobi jadi rezeki bagus. Ya, saya sekarang jualan baju. Awalnya baju itu online. Kemudian berkembang sekarang menjadi dipasarinya di department store sekarang. Alhamdulillah. Jadi saya lagi sibuk itu. Saya lagi ngejar ini untuk edisi Christmas gitu. Saya ngejar produksi. Tapi saya agak terbantu karena saya masih outsourcing ya. Jadi masih nggak home industry di rumah tuh enggak. Jadi saya masih apa ya? Karena masih penjajakin juga bisnis gitu kan. Saya belum, ini baru pertama kali saya bisnis di luar dari film ya gitu. Nah ini produksi sendiri? Produksi sendiri. Wow, konveksi berarti apa ya? Konveksi. Bukan konveksi apa istilahnya? Fashion? Ya fashion, namanya adalah DPS Fashion Collection. DPS Fashion Collection. Singkatannya apa? Dia Permatasari Fashion dan Koleksi. Collection. Ya, collection. Itu untuk cowok-cowok bikin nggak? Untuk saat ini khusus cewek-cewek. Khusus cewek aja? Baru cewek. Untuk usia? Usianya dari remaja sampai dewasa. Remaja sampai dewasa, oke. Gitu. Ya, kalau cowok Om juga mau nih sekarang. Boleh nanti saya nanti bikinin spesial buat Om boleh. Iya dong nanti. Ya, spesial Om boleh. Ya. Jadi itu dipasarkan melalui departemen store dan juga melalui online ya. Iya. Dalam situasi pandemi kayak gitu gimana? Market gimana? Gini ya, kalau online memang lebih semua tuh ada plus minusnya Om. Kalau online itu kadang-kadang itu mereka itu seperti membeli kucing dalam karung sebenarnya. Jadi yang tampak di luar seperti itu, tapi kadang-kadang menurut dia nggak sesuai, kadang-kadang begitu. Tapi saya tuh berusaha untuk semaksimal mungkin sama persis tampilannya seperti aslinya gitu ya. Cuman agak repot kadang-kadang kan ada yang aduh ini kegedean dibalikin apa segala macam. Nah, saya pikir masa pandemi seperti ini agak repot kayak begitu kan. Ya udah sekarang akhirnya saya jual di departemen store. Toh di departemen store itu juga ada online-nya juga. Jadi mereka yang mengurus semuanya, segala sesuatunya. Iya. Ini mulai kapan nih ya? Saya untuk departemen store baru mulai bulan ini. Mulai bulan ini ya. Nah, itu oke, sibuk di bisnis fashion. Lalu apalagi ya? Kalau film katanya dengar mau comeback lagi. Iya.
Iya. Sebenarnya bukan comeback Om. Apa Saya itu tuh kalau istilahnya? memang saya tidak pernah berhenti. Maksudnya saya tidak pernah pensiun di dunia perfilman Ya memang belum persilatan pernah itu. ada pengumuman dia Nggak belum ada. cari pensiun. Dan saya nggak pernah mau Nggak itu, pernah, nggak oke. pernah mau. Karena tidak ada sebenarnya tidak ada larangan dari suami ataupun siapapun, nggak ada. Iya. Suami saya tetap terserah kamu mau syuting lagi, yang penting kamu tahu pulang sekian jam sekian tetap bisa ngurus anak gitu kan. Enak ya suami oke ya. Oke, cuman kalau sinetron itu kan yang sinetron untuk serial stripping tiap hari itu, nah itu yang Oh itu enggak ya? saya itu yang agak-agak menyerah karena kan itu waktunya kan unpredictable. Jadi kadang-kadang lagi duduk enak-enak tiba-tiba Mbak Dia jalan ke lokasi, tiba-tiba pernah saya lagi di pesawat lagi di Bali katanya udah nggak ada, tiba-tiba Mbak Dia ternyata ada gilirannya tuh ada tiba-tiba scene-nya keluar scene, ini, aduh ya. gimana nih, ya mau nggak mau saya harus ditiadakan gitu. Jadi kayak begitu-gitu menurut saya jadi kayak sport jantung ya, jadi hidup tuh kayak nggak tenang, kecuali memang saya itu nggak punya keluarga, saya benar-benar fokus, ya mungkin saya bisa total syuting di lokasi, diambil mau tidak diambil tetap standby di sana misalnya. Tapi kalau sekarang ini kayaknya nggak bisa begitu. Nggak bisa ya? Kalau zaman dulu masih weekly enak, kalau sekarang kan udah stripping tiap hari. Jadi emang kita dibutuhkan untuk tiap hari itu standby gitu loh. Dan itu saya agak berat. Makanya saya tidak ambil dulu sinetron itu, kecuali kalau misalkan gini, sinetronnya ini cuman ada 10 episode. Nah, itu kan udah ketahuan tuh 10 episode. Jelas ya? Jelas. Tapi kalau ini kan kalau yang sampai nggak tahu, tergantung pemirsa, tergantung rating. Jadi ya itu saya terus terang agak-agak repot buat saya. Walaupun itu ya artinya kan menolak rezeki gede sebenarnya juga itu. saya nggak mau nolak, tapi nanti daripada anak saya keteteran. Oke. Nah, anak saya yang kecil ini butuh perhatian sangat karena kan yang kecil ini lagi beranjak remaja. Bapaknya kerja dari pagi sampai malam. Nah, ini anak PR-nya banyak banget. Pernah waktu itu saya ngambil syuting, pernah dia nggak bikin PR apa, tapi saya telepon katanya iya aku udah bikin PR. Saya di email sama gurunya, saya disuruh datang. Ini udah nggak bikin PR udah berapa kali gitu. Udah dikasih warning. Sampai kalau ada apa-apa bagaimana, wah saya setengah mati. Dan ternyata pelajaran itu susah banget pelajaran, dan saya nggak bisa ngajarin gitu. Jadi saya harus mantau dia itu bener ada gurunya, ada gitu-gitu. Gitu. Terus kalau untuk film layar lebar saya tahun lalu syuting di 4 judul film. Oh, tahun lalu ya? Ya, yang 2 judul, udah tayang, judulnya Teman Kondangan, pemainnya Gading Martin. Terus kemudian yang Imperfect itu kemarin box office, yang sutradaranya Ernest gitu. Terus yang 2 belum tayang, film horror sama Bayang Senur. Ada satu lagi juga belum tayang. Nah, ini Januari udah ada schedule, saya udah dapat ininya, udah dapat skenarionya, udah mulai latihan gitu. Oke. Tapi judulnya belum bisa diumumkan? Belum bisa diumumkan. Belum, masih belum. RHS. Masih Pokoknya nanti kan tanggal mainnya. Iya. Kayaknya tahun depan tuh Mbak ya? Tahun depan, iya. Januari ya? Udah mulai, Januari mulai syuting. Iya. Januari ingat ulang tahunnya dia Permatasari ini. Tahu aja sih Om. Iya tahu, Januari. Itu bintangnya apa? Aries ya? Aquarius. Sorry, Aries. Aquarius ya? Aquarius itu, waduh, bisa berenang-renang, hidup dalam air. Iya, betul. Jadi nanti Januari tahun depan ini umurnya sudah 50 tahun ya. Hah? 50 tahun? Aduh. Setengah abad. Aduh, setengah abad. Setengah abad ya. Serius Om? Lu kan bener dong. Salah itu gara-gara yang googlingnya itu salah Om. Saya lari kecepatan ya Om. Kecepatan tapi ya itu 50 tapi tahun ya. 50 tahun ya. Tapi ya sampai sekarang ini kerut-kerutannya nggak ada. Ya ada lah. Masih sedikit. Ya kan? Kok masih nggak jauh beda sama dia Permatasari yang dulu gitu loh. Kemarin gini loh Om, waktu kemarin kan oke nggak apa-apa, 45, oh masih lama. 46, oke, 47. Aduh, begitu sekarang 49, aduh tahun depan itu udah setengah abad ya gitu. Itu kayak yang gini loh. Aku udah merasa tua banget ya. Itu bener-bener itu kayak pukulan berat buat saya. Ada perasaan begitu ya? Ada. Aku tua banget. Karena angkanya itu loh, angkanya itu udah banyak banget. Anak-anak saya juga gini, Mama udah tua ya, tahun depan Mama udah 50. Lo kan bisa aja ngomong, life began at 50. Harusnya 40 kan. Iya, 40 kan cowok lah. Ya. Kalau ada, tapi dia boleh 50 apa-apa mulai. Tapi nggak apa-apa lah Om, saya terima.
saya terima dengan ikhlas. Kelas ya? Bersyukur Iya, lah. iya, Yang iya, penting iya, dikasih iya. kesehatan terus, ya kan, Iya. masih bisa berkarya, masih bisa jogging ria. Iya. Itu banyak yang nanya, ya. Semua ini khalayak hadirin hadirat, ya kan, fansnya beliau, termasuk ibu-ibu. Ini apa sih resepnya? Mbak Dia bisa awet muda kayak begini, apa sih? Bahagia. Ini makanannya apa, minumannya apa, terus ngapainnya sehari-hari kok bisa kayak begini loh. Langsingnya juga terjaga. Bahagia, Hah? Om. Bahagia. Iya. Yang penting satu bahagia. Sedih, nggak sedih itu tetap bahagia, Om. Maksudnya gitu. Kalau kita lagi ada masalah, nggak mungkin dong kita nggak ada masalah. Ya, hidup Setiap hidup itu selalu kita ada masalah. Tapi selalu dibikin bahagia aja, senyum aja. Gitu. Oke, itu Ya, kan. saya gini orangnya, Om. Dulu saya waktu masih muda, masih di bawah 30, masih di bawah 40 lah. Itu saya orangnya emosional. Saya sedikit-sedikit dengar tipis kuping. Dikit-dikit ada yang nyampein ke saya marah. Saya labrak tuh orang. Saya marah-marahin. Sensi ya? Sensi. Sensi Ya banget. udah nggak karuan dah. Terus saya diperlakukan yang kayak gimana, saya langsung marah. Saya kan orangnya kan Jadi begitu. galak dong Anda sebenarnya. Saya galak, orangnya aslinya galak. Memang saya terkenal galak gitu. Tapi Aslinya galak. akhirnya kan kalau saya pikir-pikir buang-buang waktu ya. Jadi kan saya marah sama orang itu jika jadi sensi, akhirnya kita ada hubungannya jadi menjauh. Buat apa gitu loh. Nah sekarang itu saya udah banyak belajar dari pengalaman masa muda. Jadi saya nggak usah apa-apa saya dengerin, apa-apa saya bodo amat gitu loh. Sekarang saya udah enjoy my life gitu. Jadi itu bener-bener loh, orang yang masih muda-muda itu jangan terbawa emosi. Kadang-kadang itu tuh gampang emosi, bener loh Om. Iya. Di bawah 40, masih 40-an aja masih suka emosi. Katanya ini kamu begini, langsung marah. Langsung kayak disengat lebah gitu loh. Bener, dulu saya gitu. Saya marahin orang itu, saya makin Labrak langsung ya? labrak, saya kamu gini gitu. Tapi sekarang ini mungkin semakin tambahnya usia, semakin wise Om. Jadi saya itu sekarang gini, ngapain juga ya? Orang kalau mau ini saya cuma ketawa aja. Orang mau apa ketawa aja gitu. Saya mikir saya nggak melakukan hal seperti itu gitu. Kenapa saya harus marah gitu? Apapun ini. Apapun. Jadi kalau ada yang gini, ngeselin Ya. saya pernah dikecewain, bener-bener di depan mata. Oh udah tahu, saya tinggal aja. Tapi saya nggak marah sama dia. Saya tinggal aja. Saya tidak memutuskan hubungan juga enggak, tapi udahlah. Karena kalau saya mikir-mikir kan nanti pusing sendiri, ya kan Om? Jadi menjaga suasana hati, perasaan itu selalu gembira, untuk selalu bahagia dan senang gitu kan ya? Kebahagiaan itu dan ketenangan itu adalah menaikkan imunitas kita. Apalagi sekarang masa pandemi seperti ini. Semakin imun kita turun, semakin kita banyak sakit. Gampang kena sakit gitu. Jadi saya tuh mikir imunitas itu adalah kebahagiaan. Kayak misalkan saya senang sama teman-teman dan saya itu setiap hari minum jus. Green juice. Ini resepnya nih. Apa ini jus? Green juice itu terdiri dari kale, ya kan? Terus kemudian apalagi sayur-sayuran hijau, pokcai gitu, ketimun, terus apalagi ya? Blimbing nggak blimbing? Blimbing iya. Jadi kadang-kadang dikomben Om. Jadi untuk aku yang darah tinggi jadi perlu saya blimbing saya akan nanti kan saya udah ada YouTube mengenai banyak sekali yang pengen resep-resep apa sih resep sehatnya gitu. Jadi saya bikin minuman kesehatan itu. Jadi setiap hari saya konsumsi itu Om. Dari udah 5 tahun. Itu untuk pribadi apa mau dikomersilkan? Saya tidak komersilkan, saya hanya berbagi. Berbagi resep aja. Jadi resep pribadi. Karena itu bisa Ini resep dari mana? Anda searching juga? Saya searching dan itu di Amerika. Itu di Amerika memang sudah digalakkan banget minum green juice. Iya, gitu. Jadi itu memang untuk menurunkan kolesterol, ya kan? Untuk stamina, untuk antioksidan gitu. Jadi banyak sekali nutrisinya gitu. Jadi itu harus dikonsumsi hampir tiap hari. Tiap hari? Tiap hari selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu dari pagi doang, berapa kali sehari? Saya bangun tidur, itu saya minum 1 gelas green juice. Kemudian nanti sore menjelang malam saya minum lagi, jadi 2 kali sehari. Wow. Saya bikin sendiri di rumah. Blender sendiri? Iya. Jus sendiri ya? Juicer, pakai juicer bukan blender. Juicer ya? Beda itu ya? nanti saya akan resepnya akan saya share ke teman-teman semuanya supaya itu harus dikonsumsi. Itu bagus sekali. Ya, artinya untuk Om Wah juga perlu juga ya? Oh, perlu Konsumsi sangat kayak gitu perlu. ya? Iya, Tidak hanya untuk ibu-ibu supaya awet muda, tapi
om-om juga supaya awet omnya gitu kan. Iya dong. Kan Tapi dipanggil bener kan. loh, yang penting 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna. Jadi ada protein, ada karbo juga sedikit. 4 sehat, 5 sempurna, Iya. 6 bahagia. 6 bahagia, betul. Iya, iya, Gitu, iya. Om. Iya, iya. Selain itu, apalagi ya? Jus, kemudian apa namanya? Ada pantangan nggak, Mbak? Pantangan saya itu apa ya? Pantangan saya itu kantong kering saya pantangannya. Hah? Kalau itu mah Semua orang ya. orang. Kita juga kalau ngecek Itu sangat saldo, pantangan kalau itu. kita cek saldo, waduh kok nggak nambah-nambah ini Iya. ini celaka itu kan. Iya benar. Semua lah. Pantangannya apa? Nggak usah too much Untuk makan aja. minum gitu, nggak makan Saya- berlemak apa gitu. Saya itu nggak minum alkohol. Oh. Karena memang nggak doyan. Loh, Jadi, kalau pesohor biasanya apalagi selebriti, sosialita, Maaf itu ya. biasanya nggak bisa lepas tuh dari alkohol itu. maaf ya Om, saya itu paling nggak suka dibilangin sosialita. Oh, nggak suka Saya ya? ini pekerja seni. Oke. Teman-teman saya banyak sosialita, bukan berarti saya ikut sosialita. Nah kalau saya pas diundang teman saya yang kebetulan sosialita, ya mau nggak mau saya ke foto gitu. Tapi saya bukan bagian dari mereka. Oh, gitu. Saya ini pekerja keras dari dulu. Saya bukan yang tiba-tiba langsung sosialita, apa nggak mau. Saya paling nggak suka dibilang sosialita. Gitu loh. Saya ini pekerja gitu loh. Jadi ya teman saya banyak sosialita, tapi bukan berarti saya sosialita dong Om. gitu. Beda-beda ya sosialita sama Berteman dengan sosialita. sama berteman dengan sosialita beda ya. Beda dong. Kalau Anda sosialita kenapa kok keberatan dibilang sosialita? ya karena memang saya bukan sosialita, kerjaan saya. Kenapa kalau sosialita harus pamer, harus begitu-begitu maksudnya? Saya nggak bilang begitu Om, tapi Kenapa? saya Why? lihat itu sosialita itu sekarang kok dikonotasikan seperti itu. Jadi gini loh, digambarkan seperti itu kalau saya lihat. Saya nggak ngerti sosialita itu yang sebenarnya seperti apa. Kalau zaman dulu sih bukan begitu, tapi kalau sekarang tuh kalau udah yang nenteng tas harga mahal, yang ratusan juta itu, kemudian tampil di majalah-majalah yang khusus sosialita. Nah itu kayaknya langsung dicapnya oh dia sosialita gitu. Jadi oh tasnya harus kelihatan dong. Pernah saya kesel banget sama wartawan sosialita gini. Mbak Dia pas teman saya ada ulang tahun. Tolong dong tasnya dikasih lihat. Apaan sih ini gitu loh. Maksudnya ngapain gitu? Iya, tasnya nggak kelihatan, Mbak. Ih, yang ada saya lempar tuh tas. Ngapain kayak gitu? Ternyata yang lain pada semua begini semuanya. Pada begini semuanya. Ada yang begini gitu. Nah, kalau saya iklan nggak apa-apa dibayar gitu, maaf ya. Iya. Nah, Itu saya udah nggak bukan dia iklan. sama sekali itu ya, Enggak, bukan dia itu. Bukan saya sama sekali. Itu nggak ada. Om lihat deh di IG saya. Saya jarang sekali menenteng-nenteng tas kecuali kalau memang itu pas udah nggak bisa lagi udah nggak bisa terelakkan lagi. Tapi bukan berarti kecuali saya memang jualan tas. Saya pernah kalau endorser tas. lain soal. Endorser saya begini nenteng. Iya, Tapi kalau iya. misalkan enggak, saya nggak mau lah. Yang branded full saya dari atas tidak- bawah. iya, saya The tidak lady with the sun 1 miliar. Saya tidak di endorse, ngapain saya mesti nenteng-nenteng? Iya, yang iya, ada nanti merek yang terkenal, ya kan? Nah, maaf ya, Iya, bukan lain begitu. lain cerita kalau dong. endorse, Kalau ya endorse kan? lain cerita, memang harus gitu. Iya. Ini istirahat gimana? Istirahat diatur nggak ya? Harus tidur berapa lama? Nah, begitu, gini Mbak? Om, semenjak saya rajin jogging, olahraga, lari, itu saya itu memang jam 8, maaf, jam 8 saya udah ngantuk sekali. Otomatis harus tidur ya, otomatis. Saya nggak mau menahan, kalau menahan tuh bahaya. Paling nggak jam 9, saya biasanya jam 9 udah tidur. Makanya agak repot kan kalau saya ikut sinetron stripping. Wah ya itu repot. Kita biasa sampai tengah malam itu Iya, itu. makanya aja. Ha-ha. Nah sekarang tuh saya mikir-mikir, aduh gimana, tapi sekarang saya udah enjoy banget seperti ini. Jadi biarin jam aja 8 gitu. udah ngantuk banget karena Udah. gara-gara ini. Gara-gara Krip-krip udah. udah krip-krip banget. Ha-ha. Gara-gara karena sekali. kecapean olahraga itu. Iya, iya memang luar biasa kan, kalori kita kan keluarnya luar Bangun biasa. subuh gitu. Sebelum subuh Sebelum subuh udah bangun? Udah jam 4, jam setengah 5 udah enak banget. Saya udah bangun tuh jam segitu. Udah seger tuh, Mbak Udah ya. seger. Habis itu sholat subuh, terus kemudian saya langsung kadang-kadang saya meditasi di bawah. Iya. Nah, itu. Om juga pengen tahu. Meditasi. Itu meditasi apa sih, Pak? Apa yoga apa meditasi Bukan, beda? meditasi itu beda. Meditasi Beda ya? enggak. Jadi itu meditasi itu ya kita bener-bener menenangkan Hening. diri, Ha-ha. hening, menenangkan diri, nggak usah lama-lama, paling cuma 15 menit, 20 menit gitu. Itu bener-bener menghilangkan pikiran, pokoknya bener-bener dibuang semua pikiran-pikiran Dikosongkan itu. ya semua ya? Ha-ha. Tarik nafas, keluar nafas gitu. Jadi bener-bener gitu. Oh, Tapi gitu. saya merasakan manfaatnya juga. Apa gitu. manfaatnya setelah meditasi gimana? Lebih Tenang.
Tenang. Saya lebih tenang, lebih ngerasa itu nyaman. Itu kayak semedi gitu. juga ya kira-kira ya. Agak sama ya. Kalau Jawa kan semedi. Semedi ya, bilang semedi. semedi. Saya juga browsing aja kayak gitu. Oh, itu karena browsing juga. Browsing. Nggak ada yang ngasih tahu. Pokoknya semua yang bagus-bagus ya yang dilakukan orang, yang saya lihat ini orang kok hidupnya kok sehat gitu ya. Kayaknya kok kayak nggak ada masalah apapun gitu. Jadi saya ikutin aja. Oh gitu. Ya. Jadi ya efeknya untuk badan gimana perasaan Mbak setelah ya itu happy tadi, kemudian ngejus, makanan dijaga seperti itu tadi, kemudian istirahat juga. Iya, positive thinking. Jadinya itu kita tuh benar-benar positive thinking. Saya tuh nggak pernah ya namanya selalu menduga-duga orang yang gimana-gimana tuh nggak pernah. Jadi selalu melihat orang tuh ya positif aja gitu loh. Tapi pernah sakit kan? Sakit pernah nggak? Flu gitu pernah ya? Amit-amit jabang bayi ya pasti pernah, tapi amit-amit jabang bayi jarang. Iya. Jarang sakit ya? Jarang semenjak minum green juice. Tuh. Semenjak Perlu nih didengar nih, ya. Boleh di-share nih Mbak ya? Ya gini loh, Om Wei. Saya ini kan memang dari dulu memang nggak doyan minuman alkohol, karena memang saya ini orang desa. Saya ini kan hijrah ke Jakarta. Iya. Desanya di sih? Solo. Solo Asli loh, jadi, bukan Solo pinggiran Wonogiri gitu loh. Bukan Boyolali, bukan Boyolali, bukan bener-bener Solo. Oh, jadi piantun Solo menika. Piantun Solo. Tak saya saged nggih. Nggih, saged. Nggih, dalam priantun Solo kotok. Basa Jawi kromo saged kromo inggih saged nggih. Saged. Nggih. Walah. Lah panjenengan dalem saking saking Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Lahir dan Surabaya. Kelak lah Jawa Timur kalian Jawa Tengah menika nggih. Jawa Timur radi kasar menika. Kita kayak ini ya, kayak apa namanya ketoprakan. Tapi iso aku ngomong Jawa diajari kromo inggih. Iya. Jadi gitu Om. Jadi saya tuh kecilnya kan dilahirkan di kota Solo. Nah, mungkin ya karena memang di sana kan ya orang-orangnya kan begitu ya, jadi ya jauh dari kayak alkohol, minum-minuman, dugem-dugeman gitu. Zaman-zaman saya kan memang beda banget ya, zaman-zaman saya remaja kan. Jadi saya tuh lulus SMA, saya meneruskan kuliah di Jakarta. Nah kemudian saya berkarir di Jakarta gitu. Jadi saya tuh sebenarnya udah kecil dan dibesarkan memang di Solo gitu. Jadi memang saya udah tidak terbiasa. Jadi saya terbiasanya minum wedang jahe. Jadi kalau misalkan ada teman-teman saya yang orang-orang Jakarta gitu ngajak-ngajak saya minum alkohol gitu, salah banget karena kasihan ngelatir saya, nanti saya nggak minum. Enggak, yang dicampur ini kluk. Yang aja saya keluar. Serius ini? Terus. Atau pernah terjadi? Pernah terjadi? Pernah. Anda nggak tahu atau Anda dijebak begitu? Jadi gini, waktu itu kan ada namanya kita tuh kalau ada sinetron itu ada, kalau sinetronnya itu memecah rekor, maksudnya laris sinetronnya. Namanya juga produser saya kan banyak kan kadang orang India, sukanya kan suka pesta party gitu. Saya diajakin party, ya memang saya dicokokin sama teman-teman. Ayo enak kok dia, ayo dong. Saya baru minum setengah gelas aja saya udah nggak bisa berdiri, tau nggak? Saya udah nggak bisa berdiri, jadi saya jalannya tuh udah di papah nih. Ada sahabat saya orang-orang film itu pada tawa ngakak. Saya udah onnya cepet banget karena memang saya nggak pernah minum kan gitu, dan saya kapok. Tapi artinya Anda tadi nyebut-nyebut kan dugem-dugem tuh nggak pernah ikut dugem-dugem gitu Mbak ya? Waktu di Solo enggak lah. Oke. Saya di Solo bapak saya galak banget. Waduh. Bapak saya galak banget, jam 9 aja udah di depan pintu nungguin. Bapak saya almarhum, galaknya minta ampun Om, gimana saya bisa menikmati masa Bapak konservatif remaja. banget berarti sangat ya? konservatif, bapak saya sangat konservatif. Nah, dan setelah jadi orang kota, jadi artis, nah setelah saya udah lulus selebriti. SMA, udah kuliah, udah agak lebih dewasa, bapak saya kan nggak tahu juga, bapak saya kan di Solo, saya di sini. Dulu kan belum ada video call, kayak gitu. Handphone juga belum ada zaman dulu kan. Nah, jadi artinya kan, walaupun sekarang sudah jadi manusia modern seperti sekarang dan tinggal Jakarta, jadi artis, selebritis terkenal, semanis jembatan Ancol itu, ya kan? Nggak pernah? Apa dugem-dugem nggak pernah? Pernah sesekali. Sesekali doang? Sesekali doang, bisa dihitung dengan jari. Karena memang saya nggak, pertama saya kan kepelepekan asap rokok aja nggak bisa. Aduh, kepelepekan itu apa bahasa Inggris? Kepelepekan itu kena keasapan itu loh. Ya, padahal teman saya ngerokok semuanya. Jadi pasif tapi kalau di smokers dalam, gitu, nggak mau kalau ya? di sini sih nggak apa-apa mas, nggak apa-apa mas, ngerokok nggak apa-apa, mas nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini kan open air. Saya nggak kepelepekan, Nggak kepelepekan. Tolerable, pasti tolerable.
Kalau di sini saya sambil minum ya Om. Ya Mbak, monggo. Nah kalau di sini kalau di dalam ruangan saya kepelepkan ya. Sementara tempat dugem itu kan semuanya kan melepek banget itunya asapnya, wah baunya nggak karu-karuan. Nah itu saya bisa pingsan gitu. Jadi makanya teman-teman saya juga tahu bahwa saya nggak suka diajak tempat-tempat kayak gitu. Mereka males ngajak saya lama-lama. Awal-awal diajak minum sekali aja udah mabok. Diajak minum aja minumnya baru segini aja saya udah nggak bisa berdiri di papa-papa tuh. Sama Marini Zumarnis. Sahabat saya. Oh, sahabat itu Marini ya? Sahabat. Kapan-kapan Om undang ya? Ayo dong, Marini ya? Itu tanya aja sama dia. Tapi ayo Mbak, yuk pulang. Habis sok-sokan dikasih minuman gitu kan. Ini apa ya, kepengen dah coba ya kan, namanya orang desa. Pengen, ayo. Yang lain-lainnya yang anak muda, iya minum. Baru segini aja udah langsung ngelihat orang itu udah ini. Udah blur semuanya. Aduh gila. Terus tiba-tiba langsung terus suamiku tahu loh, aku muntah-muntah sampai rumah. Sampai aku bilang, kamu minum apa nih? Aduh, bini gue mabok katanya bilang gitu. Kalau udah nggak pernah minum, nggak usah minum katanya gitu. Habis gimana kan malu, semua udah minum gitu. Tapi suami minum dong? Ya mungkin di kerjaannya iya kali. Mesti kalau ada entertain tamu apa ya, iya kali. Tapi sama saya sih enggak. Oh, situ enggak ya? Sama-sama desonya dia juga sebenarnya aslinya kalau dia mau ngaku ya. Tapi masih mendingan dia daripada saya. Suami dari mana sih Mbak? Orang Jogja. Mas Anton. Mas Anton itu orang Jogja. Anton pun di saking Jogja, Yojo. Aslinya bapak ibunya Jogja, tapi dia nggak pernah tinggal di Jogja. Oh, kalau saya kan bapak memang, ibu nggak Yogyakarta. Kalau memang saya kan memang dari kecil, Solo. iya lahir di sana gitu. Masuk apa Mangkunegaran apa istilahnya? Saya Raya Jelantah. Raya Jelantah. Darah saya hijau bukan biru. Oh. Aduh, saya juga Raya Jelantah. Darah merah. Masih sering ke Solo dong ya? Ke Solo iya, tapi ini saya dilarang sama mama saya. Mama saya bilang, dia kamu jangan pulang. Kenapa? Solo lockdown. Solo lagi lockdown sekarang. Bukannya itu isu rumor. No. Hoax itu, Mbak. No. Udah dapat surat resmi kok, udah dapat resmi. Iya, karena kata mama saya di sana banyak banget kondangan-kondangan yang nggak nggak terkontrol ya? Terkontrol. Jadi semuanya nggak disiplin, nggak disiplin. Mama saya itu tiap hari diundang pengajian. Dan kalau nggak datang ditelepon, Mbak, Bu, kok nggak datang pengajiannya? Loh, ini kan apa namanya nggak boleh PSBB gini. Oh ya nggak apa-apa Bu, gitu mereka tuh kayak gitu ngampangin gitu. Masih daplek. Untung mama saya sadar tinggi karena mama saya ada asma. Oh disiplin juga, ya komorbid lah ya, hati-hati ya. Ya Mama umur berapa sekarang Mbak? Udah. Aduh, mama saya umurnya, usianya 73, kemarin habis ulang tahun yang ke-73. Iya. Oh jadi selama... Tapi mama saya awet muda banget, nanti saya kasih lihat fotonya. Boleh. Iya. Tunjukin fotonya boleh kan? Iya, boleh. Fotonya. Iya. Mamanya Mbak Dia. Mama saya awet muda sekali. Oh jadi nurun kayaknya, turunan awet muda kayaknya. Sepertinya begitu ya. Gitu ya? Amin, mudah-mudahan. Ya, Mbak, jadi selama pandemi ini nggak pernah pulang ke Solo ya? Nggak pernah? Sempat pulang? Terakhir pulang tanggal 31 Agustus, saya bikin surprise mama saya ulang tahun. Jadi mama saya ulang tahun yang ke-73, saya datang naik mobil, cuma berdua sama supir saya aja. Karena saya pikir kan cuma 5 jam, 7 jam gitu kan. Jadi saya pertama kali nyobain tol yang langsung gitu, tanpa ada berhentinya. Iya, jos gitu. Nah, mama saya kaget banget, saya datang ke rumah, saya kasih surprise gitu. Happy banget dia. Tapi dia bilang gini, lain kali nggak usah surprise-surprisean. Kenapa, Ma? Aku jadi nggak bisa dandan dulu gitu. Jadi kan saya kasih videoin. Terus, Ma, gini. Jadi mama saya bilang agak marah sedikit. Kok kira kondo-kondo? Nengok, aku kira kondo. Kenapa sih main kan surprise saya happy? Aku kan udah dandan gitu. Tapi kalau kamu udah, namanya itu bukan surprise kalau saya datang mama udah dandan gitu. Lucu mama saya itu. Iya, orang-orang kuno kita ya masih begitu ya. Ya udah kalau gitu gini aja. Kamu pura-pura aja deh, pura-pura gimana? Kamu pura-pura datang terus aku tak dandan dulu gitu. Tapi nanti pura-pura kamu surprisein aku gitu. Benar. Iya, jadi gitu. Mbak, selama pandemi gini kita harus apa ya? Betul-betul ya mengontrol, disiplin segala macam ya. Ya, betul. Ini gimana? Ada tips nggak selama masa Covid ini? Yang penting gini, kita untuk harus pekerja seni khususnya. Iya. Nah, kemarin seni peran ya. Betul Om. Kemarin itu saya kan dapat panggilan untuk reading.
reading bersama. Saya bilang ini kondisi seperti ini, vaksinnya juga belum ada. Maksudnya udah nyampe, tetapi kan kita belum dapat vaksin. Bagaimana kalau kita itu readingnya itu secara virtual dulu gitu loh. Jadi cara Zoom meeting gitu kan bisa dilakukan. Ya saya baru kasih masukan aja buat mereka gitu. Dan ini jangan main-main loh gitu. Maksudnya jangan main-main, jangan sok merasa aduh nggak apa-apa, jangan. Karena kan banyak sekali korbannya kan, dan ini sudah nyata gitu. Covid itu nyata gitu loh. Jadi kita harus ikutin protokol kesehatan, itu aja. Mbak, dia takut ya? Takut. Saya serius takut ya gitu ya? Takut. Main-main. Takut karena ini kan pertama virus baru dan belum ada obatnya. Antisipasinya itu ya cuman kita harus disiplin aja gitu. Sampai parno nggak disiplinnya itu? Awal-awal saya parno. Awal tuh saya parno. Kayak apa? Jadi saya tuh sampai beli glove. Glove yang buat operasi dokter itu. Iya. Ya kan? Yang tangan tuh ya. Yang ada keringetan nggak karu-karuan, jadi malah nggak karu-karuan gitu kan. Jadi keringetan, jadi malah kayak nggak bisa napas kan. Saya tuh sepeda tuh pakai glove-nya seperti itu, bayangin aja. Ampun dah. Saya sampai ke Sudirman, saya tuh kalau sepeda sampai ke Sudirman loh. Saya sebetulnya itu kok sampai jadi kayak aneh gitu, orang juga pada ngeliatin semua gitu, saking parnonya. Jadi harusnya naik sepeda itu kan kita nggak boleh pakai masker, karena kan kita kan yang namanya nafas kan kita harus nggak boleh kan, tertutup kan kita bisa kekurangan oksigen gitu. Saya udah pakai begitu, pakai itu topi, udah pokoknya udah. Ini, Ya, aduh. yang penting Ini hujan ya? Ya wis. Ini Tampias udah makin kayaknya. hujan, waduh, pokoknya terima kasih banyak nih Mbak, ceritanya udah menarik Udah sekali. panjang. Kapan lagi nih Om Boy bisa menggali-gali cerita. Ya Mbak, kita pindah ke sini ya. Tadi di Tampias hujan. Tadi kita lagi asik-asik ngobrol, Lagi ngobrol tiba-tiba asik. terocoh Om. Apa Pak? Keterocohan. Keterocohan itu bahasa apa itu? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa? Itu Solo kayaknya ya? Oh, kalau kecil kalau Surabaya misalkan nggak ada keterocohan, Tampias atau ya Kudanan. Ada apa itu keterocohan itu bahasa Indonesia apa ya? Terocoh. Terocoh. Itu Tampias, maksudnya Tampias. Tampias. Jadi ya ada kecipratan air hujan masuk lah itu. Bahasa Indonesia kadang-kadang Aku pokoknya agak ingatnya panjang. terocoh itu aku ingatnya itu Tampias itu. Tadi sampai Tampias banget, sampai minuman aku semuanya kena kan. Iya, tuh. Tapi nggak apa-apa, yang penting hati kita kan tidak tampias. Nggak terocoh. Nggak keterocohan, ya kan? Mbak, Ya. jadi ini ngomong-ngomong, biasanya kalau nanti ulang tahun tuh dirayain bagaimana sih sama suami, keluarga? Hah? Aduh, Ini kita mendahului, ingin dapat bocoran terlagi ulang tahun. Om Bay, saya ini kan udah mau, aku nyebutin aja udah males banget angkanya. Udah tua Angkanya. lah maksudnya gitu. 50 biasa. Jangan dong. Ya Jangan. memang pamali ya, kadang-kadang kalau cewek disebut angkanya, umurnya itu nggak mau. pamali. Kayaknya sih aku nggak bikin apa-apa ya. Syukuran aja lah, karena udah tua gitu aja. Aku diledekin sama anak-anak soalnya, Mam. Kenapa? Mama udah tua banget, mama itu ini katanya, aku dibilang apa namanya tuh, namanya istilahnya mereka itu pokoknya yang tua banget, udah manula banget gitu loh. Mereka tuh kalau nggak ngasih boomer. Aku gitu, Marco, yes boomer gitu. Boomer itu istilah yang udah kayaknya udah manula banget gitu. Kurang ajar kan? Iya, kalau Om kan baby boomer. Istilahnya baby boomer. Jadi ya manula tapi ya. Yes boomer gitu. Anak-anak saya itu kalau saya panggil udah karena saya udah mau mendekati angka itu. Jadi mereka kalau panggil Marco, Marcel. Yes boomer. Oh, yang barep yang tua Marco ya? Marcel yang tua, adiknya Marco ya. Iya. Nah, ini kan yang juga sering muncul di berbagai acara, ya kan? Iya. Itu kan Mbak Dia suka jalan-jalan sama Marcel ya? Marcel, terus orang banyak ngira ini adik kakak nih. Iya betul. Padahal putranya, anaknya ya. Kayak gitu Mbak ya. Jadi Marcel ada bakat kayak Jadi gini loh, saya tuh kalau pergi sama anak-anak saya selalu menyesuaikan bajunya. Bajunya saya tuh sok-sok model kayak anak muda juga. Yang ada anak saya pada marah semua, Mam, tolong dong Mam, bajunya jangan kayak gitu. Saya pikir dia protek sama saya. Ini ibunya jangan boleh pakai seksi. Ternyata nggak begitu. Oh, papa aja nggak apa-apa kok. Bukan masalah itu, Mam. Mama itu gayanya udah kayak teman-teman saya. Jadi maksud kamu
Mama jangan sok muda gitu. Oh, jangan sok muda Jangan sok gitu. muda. Oke. Mama pakai mini-mini begitu, teman-temanku semuanya pakainya kayak gitu, Mam, gitu. Please deh, Mama jangan kayak begitu. Jadi bukan karena mamanya nggak boleh seksi, enggak, tapi jangan nyamain temennya dia jadi saingan katanya. Oh. Jangan nyaingin gitu Oh, maksudnya. gitu ya. Aduh. Udah punya pacar dia? Anak? Enggak sih, PDKT Ya, aja. PDKT Iya, ya. dia lagi deket-deket. Bayangin aja. lah ini. Tapi udah waktunya sih, karena dia umur 21 tahun. Heeh. Dia mesti punya teman cewek juga dong. Tapi kan si anak itu nomor satu agak rada picky orangnya. Rada Iya, picky. iya. Jadi memang dia tuh milih dan ini lama gitu. Jadi ya dia pernah pacaran, tapi kali ini memang bener-bener dia tuh yang nggak mau buru-buru gitu. Kayak mamanya juga dong berarti ya? Dia menurut saya itu kan gitu dulu kan. Dulu waduh, siapa yang nggak mau naksir dia? Dia pada waktu itu, pada waktu itu. Emang Pada sekarang waktu enggak, itu. sekarang pun juga banyak. Enggak, lo udah tua. Enggak. Dulu gitu ya Mbak, dia kan juga gitu ya, milih-milih juga ya gitu ya. Gitu ya. Gimana ya? Saya tuh orangnya memang rada susah sih ya, rada susah bisa klik sama orang gitu, maksudnya dan nggak gampang juga sih, yang nggak ngerti Iya. tuh karakter sih ya, bukan karena saya dari Solo atau apa, nggak ada hubungannya. Cuman kalau memang saya itu emang orangnya rada susah-susah gampang gitu, kalau saya nggak klik ya saya nggak mau jalan gitu. Cuman ya namanya juga dulu masih remaja ya, pasti temennya juga banyak gitu. Om Boy juga nggak tahu kan, pacar saya juga berapa banyak gitu, yang satu serius, yang satunya di belakang banyak kan juga nggak tahu juga kan. Loh, ya sudahlah, itu kan jadi cerita masa lalu. Ya kan, sudah jadi sejarah. Kita kan cerita masa lalu kan seru ya. Iya seru. Ya ini nggak apa-apa sih, dijawab boleh nggak juga nggak apa-apa. Ya boleh. Akhirnya kok jatuh pada pilihan yang sekarang ini itu apa istimewanya ini? Miswa. Mungkin, ya. Pacar waktu itu yang sekarang jadi suami. Iya, pacaran 7 Mas, tahun. namanya loh. Mas Anton kan ya? Iya, 7 tahun loh pacarannya loh. Pacaran 7 tahun? 7 tahun pacarannya. Oke. 7 tahun yang nampak gitu maksudnya. Enggak, lo maaf ya. Bercanda lo Mas Anton. Ya Mas Anton. Ya tapi namanya juga sebelum ada janur melengkung. Ya. Jadi kita kan juga sebelum menikah itu kan kita harus banyak teman. Kita kan namanya masa penjajakan tuh harus. Ya nanti kan kalau misalkan udah nikah ternyata nggak cocok malah bahaya. Ya kan, oh bener nggak? Ya. Jadi pada saat itu memang ya teman-teman saya juga banyak. Tapi yang memang serius dia gitu. Nah, kenapa saya memilih dia ya mungkin ya karena mungkin udah jodohnya insya Allah gitu loh. Ya karena mungkin suami saya ini orangnya nggak pernah banyak larangan. Bukan larangan gimana, jadi dia kenal saya dari dulu, saya ini udah pemain sinetron, pemain film, model, kayak gitu. Jadi bukan berarti saya menikah sama dia langsung stop semua, enggak, justru dia tuh seneng. Saya punya kegiatan. Sampai saat ini aja kalau saya dapat tawaran syuting, kalau emang itu bagus dan kamu ngerasa cocok, ambil, sampai kayak gitu. Itu tuh dimusyawarahkan atau Anda Awal gimana? Atau mau jadi syarat yang apa namanya sudah ditetapkan disepakati bersama? Pokoknya aku mau sama kamu asal tetap. Nggak ada. Nggak. Dia tuh nikah nggak pernah ada syarat, percaya nggak? Wih, Pokoknya tanpa syarat. Pokoknya Iya. kamu tetap syuting, aku kerja. Kita beda profesi. Dia kan profesinya sama sekali bukan di dunia aku sama sekali kan Om. Jadi dia ngertiin banget karena dia juga nggak mau yang namanya aku nanti stres di rumah, cengok, nggak ngapa-ngapain, dan dia tahu banget kan selama pacaran 7 tahun aku orangnya bisa diem. Jadi ya udah kamu tetap seperti biasa teman, jangan lupa sekarang udah ada anak aja, udah anak-anak, yang penting anak-anak aja. Kalau suami mah kadang sekarang udah nomor 2, nomor 1 anak-anak gitu. Itu aja Om, jadi harus pinter-pinter aja cari waktunya. Ini ngomong suami, ya sudah jadi takdirnya dari suaminya. Sungguh beruntung itu. Siapa Mas Anton, siapa namanya? Anton Sutopo aja. Anton Sutopo, ya kan? Mas Anton, ini selisih umurnya sama ya umurnya ya? Malah lebih tuaan saya berapa bulan. Lebih tua lah sedikit. Ya. Ya sama-sama, cuma 3 bulan beda. Sama-sama awet muda. Hah? Suami Mas Lebih Anton awet juga muda mana? Jujur aja. sama awet mudanya. Seumuran tapi sepertinya saya lebih muda 5 tahun gitu kan. Iya, rasanya begitu. Saya harus mengatakan iya ya. Jujur lah. Iya. Oke. Mbak, Mas Anton itu apa sekarang beliau ini kalau boleh tahu nih, ini kesibukannya apa Mas Anton nih? Dulu kan suami saya itu kan bankir ya, kerja di bank swasta. Lama kerjanya itu mengawali karirnya itu di bank di Citibank ya. Itu selama 7 tahun dan kemudian setelah itu memberanikan diri untuk kerja wira swasta gitu. Akhirnya dia mendirikan perusahaan bersama teman-temannya di bidang properti, konsultan, lebih ke arah konsultansi gitu. Wow,
sampai sekarang ini ya. Sampai sekarang ini. Iya. Artinya ini kan beda ya. Beda banget. Beda banget ya. Ini Beda dunia banget. yang nggak ada urusan sama Iya. dunia seni peran, ini selebriti segala macam ini. Gimana ya? Sempat ada konflik nggak dalam praktek? Misalnya apa memang sudah sendiri-sendiri ya sudah. Duniamu, duniaku, duniaku. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang karena kan dia juga nggak ngerti. Yang penting istrinya pulang aja kalau habis syuting gitu. Oh, yang aja penting kan. itu. Oh, iya dong, masa nggak pulang? Nggak, Dan artinya nggak ngurusin cerewet, anak-anak. nggak cerewet, Mas Anton. Nggak sama sekali. Nggak. Kadang-kadang saya pernah ya, waktu itu saya pernah waktu pertama stripping, saya tuh ngeluh, ini jam 12 malam loh. Terus suami saya bilang begini, ya kamu harus komit, kamu kan udah kontrak gitu. Dan kamu dulu kontrak perjanjian kamu bagaimana gitu, dibalikin lagi ke saya. Saya pernah ngeluh sama dia, ya nanti untuk next time kamu harus bikin perjanjian, kalau memang kamu keberatan sampai jam segini, kamu harus ada perjanjian kontraknya gitu. Jadi suami saya malah lebih gitu, pokoknya sebelumnya tuh kamu baca dulu kontraknya. Kamu harus ada perjanjian dari awal. Tapi kalau ini udah lanjut ya kamu harus selesaiin sampai selesai. Artinya suami sangat support sekali ya. Dia bilang begini, kamu tuh harus kerja tuh harus profesional gitu loh. Jangan sampai kamu itu mengecewakan banyak pihak gitu. Jadi makanya sebelumnya karena dia kan orang ini banget ya. Orang apa ya namanya? Dia orang bisnis dan dia segala sesuatu tuh kontrak tuh harus dibaca banget. Dan masalah pajak dia juga selalu wanti-wanti banget. Oke. Kamu tuh pajak udah termasuk belum? Gini. Jadi jangan salah. Rajin bayar pajak ya taat ya Pak ya? Iya harus. Kadang-kadang Bu Sri Mulyani terharu nih. Iya. Ya, suami aku kan punya konsultan pajak juga. Jadi kalau misalkan kamu gimana tanya ke konsultan pajaknya. Jadi jangan sampai miss gitu. Jangan sampai kamu nggak bayar pajak segala macam, itu bahaya. Jadi suamiku tuh orangnya disiplin. Jadi dalam hal itu tuh aku beruntung karena orangnya kan aku kadang suka menggampangkan gitu. Kalau dia nggak bisa menggampangkan. Dia A B B gitu. Jadi harus profesional gitu. Dia pencemburu nggak sih? Atau suka kepo itu? Mau kemana? Setelah tua iya malahan. Oh gitu? Zaman muda malah nggak cemburu sama sekali. Aneh kan? Kadang-kadang kalau sekarang ini dia suka gini, kamu kok nggak pulang-pulang gini, dulu nggak pernah loh. Maksudnya dulu jarang loh. Dulu jarang. Kok aneh kok makin tua makin hot ya. Aneh dulu gini. Kadang-kadang gini, kamu ngapain? Kamu kemana aja sih? Kadang saya suka gitu, kamu kemana aja gitu. Sekarang kadang suka yang kamu kok nggak pulang-pulang? Kamu lupa ya Mas, cuman dulu boro-boro. Saya datang dia juga udah ngorok tidur gitu loh. Sekarang ini ditungguin sama dia, kamu kok nggak pulang-pulang katanya gitu. Ini ya, apa begitu ya? Oh, saya nggak ngerti. Ya, kalau kebalikan, kalau sekarang mah bodo amat. Oh gitu. Makin tua ya, wes tua apa meneh. Dan kalau masih muda dulu, waduh, mana nih? Mana kan ya? Ya. Jadi apa prinsip yang dipegang oleh seorang Diah Permatasari dengan suami Anda sendiri? Apa ini kira-kira yang dipegang? Saya pokoknya begini apa Mbak? Hidup. Ya, yang jelas kita tuh punya prinsip yang kuat gini loh. Apapun yang ada di luaran sana gitu. Jangan pernah mempengaruhi kehidupan kita gitu. Banyak hal. Misalkan ya, kita melihat orang itu tiba-tiba bergelimang harta misalkan gitu ya, sukses berkelebihan. Super rich. Iya, super rich. Sementara kita juga udah kerja setengah mati segini-gini aja misalkan gitu. Ya, misalkan gitu. Kita berusaha mensyukurin. Kita berusaha selalu mensyukurin apa yang ada, apa yang Tuhan kasih. Memang mungkin rezeki kita selalu syukurin. Yang penting anak-anak kita itu sehat-sehat, kita semua keluarga diberi kesehatan yang baik. Anak-anak kita bisa menyekolahkan anak-anak kita setinggi mungkin gitu ya. Itu aja. Jadi prinsip kita kuat, kita nggak peduli apa yang di luar sana. Apapun di depan mata kita tuh nggak peduli. Mau ada orang mau pakai mobil mewah, mobil kita cuma gini misalkan ya kita nggak peduli gitu loh maksudnya. Kayak sawang sinawang istilahnya ya. Iya kayak gitu. Dalam Jawa kan apa sawang sinawang dan ya. kita selalu punya prinsip dari dulu seperti itu. Kita nggak pernah kepingin irian hati atau apa enggak dalam semua hal kita. Kita berdua sama komitmen seperti itu. Kita berkomitmen. Jadi hidup kita pun juga kayak ini nyaman. Jadi kayak apa ya? Kayak nggak berat gitu loh. Kalau setiap hari itu gila ya. Ada loh orang seperti itu banyak loh. Gila ya. Gumunan gitu loh. Gumunan. Gumunan. Tahu kan gumun tuh tahu kan? Gumun tuh selalu yang lihat orang tergagum. Kita tuh orangnya nggak gumunan. Tapi kita selalu seneng kalau ada orang yang misalkan gini. Ada teman kita
diangkat jadi menteri misalkan ya. Ya. Kita happy, senang banget. Banyak temennya pasti, temennya Mas Anton dan teman Anda yang jadi pejabat. Oh banyak, maksudnya banyak. Dong. Ikut bersyukur aja ya, seneng ya. Kita ikut seneng dong, namanya teman kita diangkat jadi menteri kan, dapat mandat gitu kan, kita selamatin segala macem gitu. Kita selalu support ya, pokoknya selalu support gitu. Tapi bukan berarti terus ada yang nanya, suami kamu nggak kepingin tuh jadi menteri? Enggak, bukan bidangnya gitu. Suami saya tuh orang wira swasta gitu. Suamiku bukan orang politik gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu loh Om. Jadi kita tuh selalu bersyukur apa yang kita punya, udah gitu aja. Kita bersyukur aja. Kita bersyukur banget apa yang kita punya, yang penting kita mendapatkan kesehatan yang baik, ya kan? Gitu, itu nomor satu. Berarti kan nih nasihat penting dari seorang dia. Harta kita yang sebenarnya itu bukanlah berlian, emas, permata, tetapi harta kita adalah kesehatan. Iya, walaupun itu juga harta. Ya, itu nomor emas, 2 berlian, lah. tetap harta. Ya, tapi bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Nggak ada artinya kalau misalkan kita yang penting maksudnya kesehatan kita nomor apalagi 1 di masa COVID sekarang, Mbak. Kalau udah COVID begini, duit berapa aja kadang-kadang nggak bisa tebus nih. Ventilator susah. Maksudnya itu. Iya, banyak hal yang kita harus bersyukur dan kita selalu bersyukur, mensyukurin aja. Jangan pernah kita itu iri sama orang, jangan pernah kita jahat sama orang, kita harus baik sama semua orang gitu. Iya. Nah, ini ada sebentar lagi Natal, sebentar lagi tahun baru. Ya biasalah. Kita kan maunya long weekend, mau jalan-jalan, mau berlibur. Nah, what is your plan? Apa Mbak Dia? At home. Mau kemana? At home. Serius? Yes. Saya kepingin banget pergi ke Bali. Nah, saya udah tahan-tahan ini sekian lama. Tapi suami bilang jangan dulu, kita nunggu vaksin gitu. Gitu ya? Terus aku tuh sampai yang gini, ya ampun, kalau aku berangkat duluan boleh nggak? Ya silakan aja, tapi ngapain, kata suamiku gitu. Sama teman-teman aku bilang gitu. Tapi saya pikir lagi, bener juga ya kata suami, udah tunggu aja ada vaksin dulu gitu. Ya bentar lagi kan masuk nih, mudah-mudahan. Ya, kita tunggu, pokoknya kita harus tahan. Suami bilang kita harus sabar dulu, tunggulah 2020 ini mudah-mudahan lewat, kita semua selamat. Kita lewat dari 2020 mudah-mudahan 2021 ada mukjizat ya kan. Pokoknya kita tunggu. Ya udah, aku nurut aja apa kata suami. Suami nggak kemana-mana di rumah. Natal, tahun baru, bahkan ulang tahun di rumah aja. Ya saya kan sekarang lagi sibuk dengan tanaman-tanaman, dengan koleksi baju. Seneng dong tanam-tanaman. Seneng. Janda bolong, janda ini, janda itu kan udah bolong ya Om? Salah ya? Enggak ya? Janda buntu ada. Oh iya, janda kembang. Janda kembang. Ya di rumah itu saya lagi suka banget tanaman-tanaman. Nanti ke rumah. Iya, ke rumah deh. Kita ke rumahnya beliau ya. Iya benar ya. Jadi sekarang saya lagi sibuk banget mengurusi tanaman-tanaman aku. Aku lagi ada tanamannya itu, selain janda bolong itu ada keladi gitu. Keladi, monstera. Monstera. Berbagai macam keladi. Aglonema, terus semuanya. Apa namanya? Sente saya nggak tahu itu lagi sente keren, mana. sente itu loh, makan ikan gurame biasanya, tapi kalau dibegini keren bagus Mbak. banget. Iya. Saya ada cemara yang 10 meter di rumah. Wow, ya, itu langka itu. Nah, itu langka. Harus kita tengok nih cemaranya. Harus Om, harus. Nanti kita iya. berkebun bersama. Terus nanti aku juga ada tanaman yang khusus untuk apotek hidup. Jadi kayak misalkan kayak untuk apa namanya, obat-obatan misalkan begitu ada. Terus ada untuk yang bumbu-bumbu dapur gitu ada juga. Ada apotek hidup, ada rosemary, bumbu dapur. ada rosemary, ada gitu-gitu lah buat masak-masak pandan apa. Terus nah itu kan seledri itu kan bagus banget seledri. Nah, seledri itu kan untuk supaya kita kolesterol kita turun segala macam. Nah, itu aku ada. ahli botani, ahli gizi, ahli segala macam. Ahli baju. Ahli gitu. baju, ya kan? Dipaksa keadaan ya Mbak ya? Iya. Mau tidak mau tapi akhirnya. Ini saya ambil hikmah ya. Di masa pandemi ini saya mendapatkan hikmah yang luar biasa. Saya lebih banyak di rumah, saya langsung berkreasi, bikin-bikin baju, tanaman, ngurus tanaman, apalagi coba. Tapi kan teman-teman selalu ngajak. Dan suami saya suka masak sekarang. Jadi sekarang saya ini
saya itu apa namanya tugas saya sebagai ibu rumah tangga memasak itu sama sekali sudah tidak pernah masak karena suami saya tukang masak sekarang. Apa aja dia bisa bikin ayam Hainan, dia bisa bikin segala macam segala makanan dia tiap hari. Hobi apa kebetulannya sekarang ini dalam situasi dia itu hobinya makan sebenarnya. Hobinya gastronom juga ya. Hobinya makan, tapi karena pandemi jadi dia suka masak. Jadi semua dia belajar dari YouTube dia belajar, jadi akhirnya dia praktekin. Lumayan loh, dia bikin segala macam bisa. Bener, makanan Itali, makanan Indonesia, makanan Eropa, pokoknya. Ntar kita cobain deh pas tadi. Iya. Pas nanti nanti suruh bikinin chicken parmesan. Dia bikin chicken parmesannya enak banget. Iya, pokoknya Om suka. Ya. Om suka. Gitu, itu yang bikin Anda makin cinta dengan suami itu ya? Salah satunya. Ya. Tapi katanya Om udah umur segini masa masih cinta-cintaan masih ya? Tetap harus cinta-cintaan masih ya? Gimana sih Anda ini? Itu kan nambah imun itu. Itu nambah imun. Cinta-cintaan dengan apalagi dengan suami, dengan yang lain-lain semuanya nambah imun. Maksudnya untuk orang yang untuk orang yang belum bersuami, istri. Iya, boleh, ya kan, dia cinta sama itu kan ya haruslah tumbuh rasa cinta kasih pada sesama. Betul. Nah, Mbak, ini apa namanya? Nanti gimana ya ngomongnya ya? Kenapa? Kalau suasana Natal biasanya di rumah kayak apa nanti itu? Jadi kita ini kan keluarga nanu-nanu. Jadi memang mertua saya juga Christmas kan. Jadi saya ini suka banget menata-nata ruangan dekorasi Christmas gitu. Jadi saya selalu menghormati yang merayakan Christmas. Jadi saya tetap mendekorasi di rumah itu, saya dekorasi Christmas karena memang itu sudah satu tradisi buat kami sekeluarga, karena kami sekeluarga itu bermacam-macam kan. Bineka Tunggal Ika. Pluralis. Bineka Tunggal Ika. Ya. Oke. Tapi bagus loh. Jadi saya tuh jadi lebih lebih bisa menghormati dan menghargai dan lebih toleransi terhadap umat agama yang lain gitu. Jadi saya tuh seneng kalau misalkan lagi lagi gongsi facai gitu, saya juga Imlek tuh saya juga kasih loh. Saya kasih macam-macam itu dekorasi itu saya kasih angpau juga, saya juga ikut makan juga gitu. Kebetulan tahun lalu saya pernah ketemu sama situ dulu. Kebetulan tahun lalu pas tanggal 25 Januari pas Imlek. Kan Imlek tahun lalu 25 Januari. Pas ulang tahun ya. Pas ulang tahun saya. Wah, rumah saya penuh dengan dekorasi juga. Jadi tambah-tambah lagi selain balon juga ada dekorasi Imlek gitu-gitu. Bagi-bagi angpau juga dong ya? Bagi angpau buat anak kecil yang belum nikah. Ya. Selain itu juga, tapi juga suasana ketika misalnya nanti Lebaran juga begitu ya? Lebaran iya. Lebaran saya juga ketupatan, saya bikin open house antar keluarga aja di rumah gitu. Iya. Jadi makanya saya tuh happy banget ya. Saya sangat menikmati hidup ini karena memang ya begitulah gitu. Iya. Nah, menikmati hidup itu yang penting. Dan hidup harus jangan lupa bahagia. Iya, itu harus bahagia. Nambah imun penting nih sekarang. Imunitas. Ngomong-ngomong imun yang lain dalam konteks medis misalnya, Mbak Dia rajin juga ya swab PCR. Oh iya. Iya. Yang jelas tuh check up ya. Check up itu harus setiap tahun. Saya biasanya setiap tahun check up itu terakhir itu bulan Juli. Nah, saya agak sedikit telat nih gara-garanya saya takut ke rumah sakit ini. Sebenarnya udah harus nih gitu. Terakhir tuh bulan Juli tanggal 25. Saya selalu ingetin 25 pas ulang tahun saya, 25 tapi pas Juli gitu. Tapi ini agak tertahan, mudah-mudahan sih Januari besok saya udah harus check up gitu. Karena dia agak telatnya udah agak setengah tahun ini gitu. Ya? Iya, biasanya setiap tahun. Jadi itu medical check up semuanya ya? Iya semuanya dan general check up ya? Kewanitaan, bagian kewanitaan juga seperti pap smear dan lain-lain gitu. Dan gitu selalu saya jadwalkan rutin, tapi ini karena saya takut di rumah sakit, beneran saya takut ke rumah sakit. Jadi ke rumah sakit takut? Ke mall takut nggak? Ke mall kalau saya cuma ngecek barang-barang saya ke department store sebentar aja. Check of none. Itu stock of none. Ya kan? Ya, saya mau nggak mau kan harus ke sana, tapi saya lihat jam-jamnya. Saya lihat ada di eskalator banyak orang nggak, tunggu dulu orangnya naik dulu. Tunggu lagi sepi dulu ya. Saya takut kecipratan. Iya. Kalau ke pasar gimana, Mbak?
saya nggak pernah ke pasar. Nggak pernah? Iya, saya ke supermarket, iya. Supermarket, Nah, oke. kalau ke pasar, Mbak di rumah aja, saya nggak bolehin ke pasar. Pasar Mbak tradisional itu ya, belanja pasar itu selama 8 bulan, 9 bulan ini saya. Mbak, ada saya Oke. belanja. Oke. Saya belanja sayur-sayuran semua di supermarket. Si Mbak duduk manis di rumah. Karena kalau Mbak belanja ke pasar itu bahaya. Waduh. Suka ngerumpi di Bisa pasar. Gerumpi, gerumun, OTG Iya, lagi. OTG. Nah, apalagi mereka masih pada muda. Nah, kita yang setengah abad bagaimana yang dikabarnya, Iya, ya kan? dah. Setengah abad disebut lagi. Oh iya, lupa. Padahal saya tadi udah nggak mau jauh-jauh. Tapi nggak gitu apa-apa. kan. Iya. Jadi ke rumah sakit, enggak. Kemudian Pasar enggak, ke pasar enggak. mall dilihat dulu harus. Tapi ke GBK iya, ke GBK Oh, lari. GBK karena Lari tuh jauh kan. Kalau di GBK Iya. kan outdoor. Karena outdoor dong. Iya, dan itu kan Oke. kita kan tahu kan orang di mana, jadi kita nggak mau deket-deket juga gitu. Kalau nggak di GBK itu nggak enak kalau lari. Jadi kalau di GBK itu berasa banget larinya. Oh, iya. Dan itu iya. kan track apa namanya jogging tracknya itu bagus banget. Lari Lurus berapa, gitu. berapa lama gitu? 4 sampai 5 kali dong. 4 putaran, 5 putaran gitu? Iya. Woi. Iya, paling nggak 5 kilo tuh Gemo, harus gemrobios gak itu? Gemrobios. sangat, apalagi mataharinya bagus. Gemobros, Jadi gembrot. saya berangkat dari rumah itu jam 6.30, mulai larinya jam 7. Kalau nggak begitu udah panas banget. Oh, iya. Jam setengah 8 saya udah kelar. Oh. 1 jam aja, udah oh, cukup. Iya. Jadi sebelum matahari Iya, menyengat ya? ini terus terang saya agak gosong nih, karena saya Lah lari iya. terus. Dia Lihat, gosong tapi sekali. Enggak, hitam manis itu, Gosong. Mbak. Itu sawo matang. Kalau manisnya hilang jadi apa? Loh. Hitam apa? Hitam apa coba? Hitam ya? gosong. Hitam gosong. Tapi saya nggak Nggak peduli, apa. yang penting sehat. Udah gitu aja. Iya, iya. Saya udah nggak peduli lagi orang hitam apa segala macam ya gimana. Namanya udah hitam kena panas ya gosong gitu. Iya. Tapi itu untuk Oke. sehat nggak apa-apa Om. Oke, jadi pokoknya menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Iya kan? Menghindari kerumunan, jadi kita udah tahu kan jaraknya, kita harus lihat dari jauh kan. Udah kalau misalkan itu udah ada orang-orang ya kita kan cari-cari sela-sela di mana gitu. Iya. Dan di GBK itu ada tempat yang rindang, itu yang di pepohonan-pohonan tuh bagus banget. Ada Iya, tamannya iya. tuh Om, Oke. ada pohonnya rindang, cuman itu mataharinya nggak masuk, kurang. Tapi itu sepi banget, tuh bisa juga jogging tracknya juga oke. Tapi Anda memang kalau misalnya olahraga kayak tadi, entah jogging, entah goes, segala Iya. macam, itu benar-benar cari keringat ya? Ya iya dong, ngapain? Masa mau Gemrobios, gaya-gayaan aja? gemrobios. Gembrobios. Gemrobios apa bahasa Indonesia apa gemrobios? Bercucuran air mata, kok air mata? Bercucuran keringat. Bermandikan keringat. Bermandikan keringat. Itu namanya gembrobios. Gembrobios. Ya gembrobios, trocok, kepelepekan. Tadi itu bahasa saya yang dari kecil. Jadi kalau misalkan ada orang merokok, aduh kepelepekan ini. Aduh kamu pergi dong, aku kepelepekan gitu. Kepelepekan, ya kan? Kepelepekan gitu. Iya. Ya, oke. Jadi memang goes olahraga beneran bukan gaya-gaya ya. Ih, bukan buat apa gaya-gaya ya. ngapain? Pagi-pagi. Sekarang kan bangun ada pagi lifestyle mau juga nggak apa-apa dong, lifestyle kan ada gaya-gaya. Enggak, kalau juga. saya sih Nggak ya semata-mata gaya- itu ya. Gaya setelahnya gitu loh. Kayak saya kan lihat kan di IG, saya foto-foto gaya-gaya olahraga, tapi itu benar-benar habis olahraga. Ya sekarang ngapain pagi-pagi setiap seminggu 2 kali cuman buat gaya doang, ya buat apa? Iya. Kita tuh udah susah pergi, tiba-tiba kita cuman buat gaya-gaya, kan saya rugi. Betul. Gitu. Jadi tujuan saya, karena kenapa? Saya kan dulu terakhir saya ikut 5K di Bali. Woi, 5K, itu cuman 5K. masih kuat toh? Ya, 5K? ya kan masih 17 tahun. Kalau Om Boy udah belum sekilo udah ngos-ngosan, Mbak. Jadi- Lihat kemudian ada yang kemudian bening-bening. Ya, bening-bening. Nada kenceng nggak tuh, kita malu. Ya, jadi tujuan kita tuh supaya kita nanti kalau udah ada pandemi berakhir, kita jadi lebih semangat lagi Ya, untuk ya. ikut 5K atau 10K. 10K. Ya, 5K itu sebenarnya udah cukup, tapi kalau bisa 10K lebih bagus lagi. Udah Tapi pernah kalau 10K? 10K belum, selama ini Live cuma 5K. 5K aja. Udah banyak medali dong ya? Ada beberapa. Ada beberapa. Ada beberapa. Di dalam apa di luar negeri juga? Waktu itu di Bali, Oh, Bali, sama Bali. Jakarta, Oke. cuman Bali, Jakarta aja. Nah nanti kita kepengennya ikutnya di Apa di, luar. apa di Boston, di New York? Itu udah maraton, kalau itu sih ya udah yang Nggak maraton. apa-apa, rame-rame gaya-gayaan. Iya, gaya-gayaan lagi. Jangan dong Om. Jangan ya? Iya, jangan. Nah, Mbak, itu kan semua tadi apa namanya setelah olahraga, setelah serius-serius kan dimunculkan juga direkam di IG. Iya benar. Artinya aktif di IG karena tadi itu untuk kepentingan apa namanya share hal yang baik, yang positif. Ya. Selain juga mengendorse sesuatu. Ya. Nah di IG di medsos konsekuensinya kan Mbak Dia ini jadi ya artinya meramaikan ranah publik kan. Kan pasti ada orang kemudian komen macam-macam netizen itu. Umumnya mereka ngomongnya gimana? Ada yang sinis kah? Ada yang aneh-aneh?
Tergantung ya. Kalau caption kita bagus dan memang kita fotonya juga memang mengundang mereka tidak berkomen jelek gitu ya. Itu sudah menjadi bagian risiko ya. Jadi risiko kita. Apa yang kita post itu pasti akan menjadikan pro dan kontra. Itu udah pasti. Itu risiko kita main medsos seperti itu. Jadi kalau memang misalkan ada yang komen yang kurang berkenan ya memang setiap orang kan beda-beda ya penilaiannya ya gitu. Tapi so far sih selalu mereka kagum kenapa masih awet muda. Itu aja. Kebanyakan. Itu yang nanya kagum itu cowok atau cewek atau cewek, bapak cowok. ibu? Cewek cowok. Iya, Oke. cewek cowok. Kenapa kok awet muda? Kok awet muda minta resepnya terus, kok sehat, fresh apa segala macam gitu. Kebanyakan begitu karena memang saya itu kan kalau nge-share sesuatu atau nge-post sesuatu juga saya nggak mau terlalu bukan apa yang nggak aneh-aneh gitu loh. Yang benar-benar yang saya juga tahu orang itu mau ngomong apa gitu loh. Jadi saya juga tidak mau memancing orang untuk mereka jadi ngomong yang enggak gitu loh. Jadi saya udah tahu pasti apa. Ya ada juga pasti yang nggak suka. Jadi sebenarnya pesan yang Anda ingin sampaikan melalui posting di IG itu apa sebenarnya? Sebenarnya kebugaran ya, lebih ke banyak kebugaran. Lebih ke kebugaran, tanaman gitu. Penampilannya tuh yang ya saya sesuaikan gitu. Kalau memang saya sebenarnya lebih share ke sana. Saya share misalkan berbagi kebugaran misalkan gitu. Terus kemudian berbagi minuman sehat. Nah, saya juga pernah share juga. Kemudian apa lagi ya, kegiatan-kegiatan aku kayak misalkan masih syuting, masih apa gitu saya share. Tapi saya jarang banget foto-foto yang nggak berguna yang cuma mengeksploitasi sesuatu tubuh atau apa, saya nggak mau. Yang gitu seksis gitu ya? Iya. Yang jadi orang tuh jadi mancing-mancing orang, misalkan kita pakai baju seksi di tempat tidur misalkan kayak gitu, itu apa gitu loh? Itu apa ininya, maksud dan tujuan tuh apa gitu loh? Kadang-kadang kan, tapi kan setiap orang kan beda-beda. Kalau saya kan ya buat apa gitu kan. Tapi Mbak Dia merasa Anda cukup seksi atau sangat seksi ya? Saya yang menilai orang lain. Iya dong. Kalau saya sih menurut saya biasa-biasa aja gitu. Coba menilai dong ya. Mbak, terakhir nih. Ya. Itu kan ada kemungkinan mereka mengakses DM gitu. Ada nggak sih? Oh, banyak sekali. Banyak banget. Banyak sekali. Isinya apa kalau DM itu ngapain? Oh, banyak banget. Ada yang muji-muji, ada yang bilang mau kenalan, ada yang ngomong yang enggak gitu. Saya biasanya gini, kalau ada yang ngomong enggak, kalau yang keterlaluan banget saya langsung blok. Saya langsung blok. Ada juga seorang selebriti yang saya kenal juga, bukan selebriti terkenal juga sampai, wah, aku naksir banget sama kamu, ketemuan yuk. Ada yang kayak gitu. Selebriti itu? Selebriti. Saya cuma masih flirting, nyoba ngerayu-rayu Anda. Iya. Saya cuma ketawa, gila lu, begitu aja. Inisial. Karena saya kenal. Jangan. Saya bilang, gila lo, namanya, ingat umur lo, gitu. Dan suka gitu. Ya, padahal dia udah tahu kalau Anda sudah punya anak, suami dan anak. Itu tahu ya? Tahu banget. Dablek kayak. Tahu. Terus dia kasih lihat, ini loh sekarang kerjaanku gini. Pamer. Wah. Sekarang jadi ini. Terus aku cuman ketawa, kasihan banget ya orang ada hari gini ada orang yang pamer kedudukannya dia, terus buat apa gitu? Itu bener loh, itu nyata. Dikira Anda tersilaukan oleh Iya, padahal kita nggak gumunan, ojo gumunan. Aku nggak ojo gumunan. Saya udah biasa hidup di bawah, ya kan? Alhamdulillah dikasih hidup di atas misalkan gitu ya. Tapi nggak gumunan, saya nggak peduli orang mau naik Rolls Royce, mau naik Bentley, what gitu loh. Tuh. Mendingan saya menikmati apa yang hasil jerih payah saya dan suami gitu. Itu tuh baru bangga. Tapi kalau gini orang gumun aku. Wong saya kecilnya biasa naik becak. Tuh. Naik becak saya udah biasa. Sepeda motor itu kan saya waktu sekolah. Itu SMP tuh saya naik sepeda motor sampai ngepret gitu. Saya tuh kangen banget naik sepeda motor lagi gitu. Ya. Saya kalau bisa naik motor sama Mbak Dia. Sampai ngepret. Seru. Blayer. Iya. Nah, itu kan saya SMP, SMA sekolah saya naik motor gitu. Saya udah biasa gitu. Jadi terus tiba-tiba ada yang pamer gitu, saya punya ini sampai dikasih lihat semuanya. Saya juga nih, saya kenal banget. Padahal Anda kenal juga dia? Kenal banget. Dan terkenal juga. Saya bilang nih,
gila ya dalam hatiku, lu tuh nggak mikir ya, dipikir aku nih siapa gitu loh, gampang banget gitu dirayu seperti itu dan nggak akan mungkin gitu. Ya, dia mungkin atau mereka mungkin menggambarkan dunia selebritis, dunia seni peran, dunia ya seperti ini nih penuh dengan huru-hara seperti itu gitu loh, barangkali kan tidak semuanya kan. Iya benar terus pamer-pamer apa yang dia punya buat apa. Aduh, masih ada pamer. Masih. Belum tahu kalau masih. Ini suaminya tajir, Bo. Enggak, Tajir jangan tajir. Semua kerja keras ya kan, kerja keras. Ya. Jadi apa yang mau disampaikan pada netizen? Ya pokoknya kita tuh jangan selalu melihat orang itu lebih gitu loh. Pokoknya jangan melihat rumput tetangga lebih hijau gitu. Jadi kita tuh bersyukur aja apa yang kita punya gitu. Itu aja, jangan suka iri, jangan suka dengki. Usaha keras iya, kerja keras iya, karena kita nanti akan menuai hasilnya gitu. Kita akan puas hasil kita sendiri gitu loh. Jangan pernah korupsi, jangan pernah bohongin orang. Ya maaf ya, maksudnya ya udahlah, jadi diri kita sendiri aja, udah itu aja. Tuh, nasihat penting dari seorang Diah Permatasari. Iya betul. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mbak Diah, aduh, aku matur nuwun nih digancani ngopi. Aku berbincang-bincang gitu senang sebenarnya, masih seru ya, kita nanti lanjut lagi nanti lanjut ke rumah. Ajak si Ozi apa ya? Iya, ajak Ozi, ajak yang lain-lain juga. Teman-teman ya. Iya, kita reunian ya. Tapi terbatas tetap. Tetap dong, ya. Tos dong. Ya. Thank you, matur nuwun Mbak ya. Matur nuwun.